Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu 'adzim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Dalam ayat yang pendek, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Juga dalam surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan wa ma khalaqal jinni wal insi illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia. Jin dan manusia ini merupakan suatu hal yang hampir tidak bisa dipisahkan selama di dunia ini. Buktinya apa? Buktinya jin korin yang selalu melekat pada diri kita ini sampai akhir hayat kita. Makanya ketika kita melihat si fulan ini mati, kemudian si fulan tahu-tahu muncul lagi. Ini bukan rohnya, namun ini korinnya. Oh, itu si fulan hidup lagi. Itu tidak, korinnya. Bukan ruh. Kalau ruh sudah urusannya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang berusaha menyesatkan manusia adalah jin lewat segala sesuatu yang berbentuk agar manusia punya rasa takut, ketakutan pada jin korin ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, sesuatu yang harus kita lindungi pada diri kita. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang beriman sehingga kita terperangkap dalam bisikan iblis, bisikan jin. Dengan ucapan, dengan lafaz ataupun kita dengan lisan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai kita terhalau dengan bentuk statement-statement yang jin berikan kepada kita. Di sini ada ciri-ciri seseorang sudah menyatu dengan jin. Ingat ini. Ini sering yang terjadi pada diri kita sebagai hamba Allah yang sempurna. Namun tanpa sadar kita terhalau dengan ini. Step ini. Ciri-ciri seorang sudah menyatu dengan jin. Satu apa? Sering kita jalankan. Yaitu satu, orang suka begadang tanpa ada unsur tertentu. Kerjanya begadang, tapi tidak ada tujuan tertentu. Misalkan kita begadang dengan kita wirid zikir, itu bagus. Ini tidak ada tujuan sama sekali. Sukanya begadang terus. Ini ciri-ciri seorang sudah menyatu dengan jin. Kalau sudah begadang, nanti ujung-ujungnya seperti itu, dan mengek. Ujung-ujungnya adalah apa? Innallaha haramal bai'al khamri. Sungguhnya Allah itu mengharamkan suatu yang berbau minuman keras. Dengan apa yang kita minum yang enggak Allah perintahkan kita minum, dan ini merupakan minuman iblis, maka berusahalah untuk menghindari. Kalau kita sudah minum ini, kita terhalau dengan persepsi yang baru. Yang tanpa sadar kita melaksanakan atau menjalankan segala apa yang Allah sudah larang.
penting. Dan mereka-mereka yang minum dalam minuman khamr ini, man syuriba khamra fid dunya, barang siapa yang suka minuman keras, minum selama di dunia, summa lam yatub minha, sementara dia belum bisa bertobat, summa lam yatub minha, belum bisa tobat. Kok belum bisa tobat sampai akhir hayatnya? Khurimaha fil akhirah, maka diharamkan mereka itu di akhirat kelak. Makanya hati-hati. Ini jadi ciri-ciri pertama adalah mereka suka begadang. Yang kedua adalah apa? Suka halusinasi. Segala sesuatu menghayal. Pikirannya, kalau orang kita mau menghalusinasi artinya apa? Mereka ini pikirannya, hatinya kosong. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kosong. Sehingga iblis masuk ke dalam sini. Kalau sudah iblis masuk ke dalam hati, halusinasi kita, kemudian kita mendengar bisikan-bisikan, kita melihat sesuatu sosok yang sedang lewat, kita melihat segala sesuatu yang itu begini di luar nalar manusia normal, maka inilah namakan halusinasi. Sedangkan mereka selalu banyak berhalu, maka mereka lebih cenderung untuk apa? Membahayakan dirinya sendiri. Artinya apa? Dengan bisikan-bisikan ini akan dia berani bunuh diri, dia berani membunuh orang, dia berani dengan segala sesuatu yang membahayakan. Akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Makanya halusinasi ini berbahaya. Terlalu menghayal juga berbahaya. Buat apa? Buat diri kita sendiri. Kita semua yakinlah sama Allah, bahwa segala apa yang Allah berikan, cobaan bertubi-tubi yang Allah berikan kepada kita, pasrahkan kepada Allah. Jangan terus membuat kita akhirnya kita patah semangat, patah segalanya, sehingga timbullah diri kita untuk merenung, menyendiri, kemudian muncullah halusinasi. Maka penting buat kita agar kita dijauhkan semuanya itu. Satu, begadang. Kedua, suka berhalusinasi. Yang ketiga, tidak suka keramaian. Ini ciri-ciri mereka dekat dengan jin. Ke majelis gak mau. Majelis tausiah gak mau. Zikir panas dirinya. Nih. Jadi tidak suka keramaian. Kemudian yang keempat, suka rebahan terlalu lama. Jadi rebahan terlalu lama, nyantai katanya. Hati-hati ini, tanpa sadar kita rebahan terlalu lama. Jadi orang-orang sekitar, orang-orang seperti ini harus hati-hati. Ustaz, saya rebahan kan bukan istirahat untuk... Silahkan, tidak ada masalah. Namun jangan sampai rebahan kita sampai menyebabkan kita malas. Malas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, malas juga untuk melaksanakan ibadah. Daripada rebahan, mendingan duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kelima, malas berbaur dengan orang sekitar. Tadi karena kebanyakan rebahan, akhirnya timbullah apa? Penyakit malas. Malas dalam segala hal. Padahal Allah itu di dalam firman-Nya tidak akan merubah hambanya jika hamba itu tidak mau berusaha. Meskipun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Rezekinya dijamin oleh Allah, namun manusia tetap harus berusaha. Ayam kalau di dalam sangkar terus di dalam kurungan nggak akan bisa dapat makan. Namun kalau udah dilepas dia akan cari makan sendiri. Ini adalah salah satu contoh di mana bahwa hamba itu tidak akan dirubah oleh Allah jika hamba itu tidak mau berusaha. Harus berusaha. Kita diberikan tangan, diberikan mulut, diberikan mata pendengar. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Ibadah dalam arti apa? Ibadah dalam arti mencari nafkah, itu bagian daripada ibadah. Wa ma khalaqal jinni wal insi illa liya'budu.
Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sehingga penyakit malas ini lebih dominan untuk apa? Lebih dominan untuk mengajak kita jauh dari segala apa yang berbau zikrullah. Jauh dari segala apa yang berbau sholat tahajud. Jauh dari segala apa yang berbau yang paling penting sekali, yaitu meninggalkan sholat fardu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Yang keenam, tidak ada tempat yang lebih nyaman buat dia kecuali apa? Kecuali selain kasur. Jadi kalau di kasur tidur ini nyenyak. Inilah ciri-ciri mereka adalah sudah menyatu dengan jin. Kenapa? Ketika ada sunnah Rasul mengajarkan kalau mau tidur kebasin kasur dulu. Supaya apa? Supaya menghindarkan jika ada jin yang tidak kasat dengan mata dia sedang tidur, kita singkirkan dulu. Makanya kalau di pondok pesantren biasanya anak santri itu tidurnya nggak pakai bantal, pakai itu. Kalau dulu itu pakai apa? Pakai kayu yang terbuat dari kayu randu, pakai untuk bantalnya. Alasnya cuma tikar. Ini artinya apa? Agar kita tidak terhipnotis terlalu lama di kasur. Dengan kasur ini, kalau iman kita tidak kuat, dengan kehidupan yang mewah, kalau kita tidak kuat, maka kita tidak akan bisa dipanggil dengan seruan azan. Azan dikumandangkan, kita tidak bangun. Azan dikumandangkan semakin nyenyak. Coba buktiin, terutama sholat subuh. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sudah disebutkan seperti ini, namun nyenyaknya minta ampun. Boboknya tambah bobok. Tidur di kasur tambah nyenyak, tambah bobok. Tahu-tahu bangun, sudah selesai, udah matahari muncul. Subuhnya udah tidak bisa. Malamnya terlalu banyak begadang. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. 6 ciri-ciri ini. Jadi dari kita suka begadang, suka halusinasi, tidak suka keramaian, suka rebahan terlalu lama, malas berbaur dengan orang sekitar, tidak ada tempat yang paling nyaman kecuali kasur. Ini ciri-ciri di manusia menyatu dengan jin. Hindari ini semua. Jadikanlah diri kita senantiasa ibadah adalah nomor 1. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah kata lillahi rabbil alamin, maka jadikanlah kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mengutamakan, mengistimewakan nomor 1 daripada ibadah itu pada Allah Subhanahu wa taala. Wasyari'u ila magfiratum min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin. Ayo beramai-ramai memperbaiki diri kita. Jangan sampai di akhir zaman ini, jangan sampai suatu masalah itu akan menggulung kita hingga kita lengah, hingga kita terhipnotis dengan hal-hal kemaksiatan dan keindahan dunia. Hubbud dunya, cinta dunia. Wa karahiyatul maut, tapi takut mati. Ini kita jauhi. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, makrifat kita pada Allah Subhanahu wa taala nomor 1. Jam 2 udah bangun, langsung bangun. Tidak ada pembatas segalanya, langsung mandi. Kalau sudah terbiasa seperti ini, maka ini merupakan suatu hal yang membuat adiksi positif. Ketagihan-ketagihan dalam bidang positif. Ketagihan ibadah. Bagus daripada ketagihan berbuat maksiat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz takzimi Ustaz muliakan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhah. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya masyaallah nabi walladzina amanu ma'ah nurhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim
yaqulu rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga bermanfaat khadikum man ta'allamal Qur'an wa amalah, dan bisa kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.